Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terakhir kita membahas tentang al-khuruj an muqtadadh dhahir atau khuruj ala khilafi muqtadadh dhahir. Ada yang pakai ala, ada yang an. Tapi di sini lebih enak memang an karena khuruj saja. Khurujul kalam an muqtadadh dhahir. Oke. Kita baca ulang ya sambil mengingat-ingat yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa kharraju an muqtadadh dhawahiri. Berarti mereka tidak mendatangkan kalam. Ayo wa kharraju maksudnya di sini ada maf'ulnya. Wa kharrajul kalam. Mereka mendatangkan kalam tidak sesuai dengan muqtadadh dhahir. Contohnya kawat aimut marin makanadh dhahiri, menempatkan isim dhamir di tempat seharusnya di sana isim dhahir. Artinya untuk apa saja faedahnya? Linuktatin, untuk sebuah makna yang detail. Seperti apa? Kaba'thin, seperti mendorong, memotivasi agar orang menunggu-nunggu khobar, sehingga ketika mendapatkan khobar akan melekat di hati. Au kamali tamyiz, atau untuk membedakan dengan sempurna seperti yang terjadi ketika isim isyarah. Wa sukhriyatin, atau untuk menghinakan, kemarin seperti yang terjadi ketika ada orang buta, seharusnya kita menyebutkan nama tapi kita malah menyebutkan kata isim isyarah. Seharusnya pakai dhamir malah pakai isim isyarah. Ijhalin, ijhal artinya berarti menganggap bahwasanya orang pendengar itu hobi, harus dikasih isim yang jelas. Awakes, atau menganggap orang yang mendengarkan itu zaki, sudah paham dengan yang saya tunjuk, walaupun yang ditunjuk itu bukan sesuatu yang bisa diindra. Au da'wadz zuhuri, atau menganggap bahwasanya hal itu yang disampaikan, yang mana seharusnya menggunakan isim dhamir, itu sangat jelas, akhirnya kita menggunakan isim isyarah. Wal madadi, atau untuk madad, yaitu untuk ziyadah, untuk menambahkan, untuk mempertegas lah boleh, untuk menambahkan atau mempertegas maksud. Linuktatit tamkini, yaitu untuk nuktah yang mana berupa tamkin, menguatkan. Contohnya kita bilang kul huwallahu ahad. Kenapa enggak huwa as-somad, tapi malah setelahnya kita bilang Allah berfirman Allahus somad. Kenapa enggak pakai dhamir? Maka di sini bertujuan untuk memperkokoh maksud. Selanjutnya waqas dilisti'tafi. Waqas dilisti'tafi, yaitu kenapa tidak menggunakan isim dhamir malah menggunakan isim dhahir, untuk menunjukkan meminta belas kasihan. Enggak bilang saya ini kasihan Pak, enggak, anakmu ini kasihan Pak. Anakmu, kenapa pakai anakmu? Untuk menunjukkan ini yang saya kasihan itu anakmu juga Bapak, misalnya. Wal irhab, atau untuk menakut-nakuti. Bos bilang nih, enggak bilang saya bilang, bos bilang nih, kamu harus beli ayam 5 kilo. Nahwu al-amiru waqifun bil bab. Raja yang dimaksud saya sendiri, berdiri di pintu. Oke. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke wa min khilafil muqtada. Termasuk di antara tidak sesuai dengan muqtada zahir, tapi ini sudah tidak berhubungan dengan musnad ilaih. Kalau yang tadi berhubungan dengan musnad ilaih, kalau di sini tidak. Yaitu apa? Sorfu muradin zinutqin.
Sebenarnya begini, ada idhofah yang kebalik. Aslinya mau bilang sorfu dzi nutqin muradan. Sorf itu artinya membelokkan. La yasrifus su'a illallah, yang membelokkan keburukan hanyalah Allah. Sorfu muradi dzi nutqin itu maksudnya adalah sorfu dzi nutqin ay mutakallim, sorf membelokkan murad, seperti yang terjadi kemarin. Saya bilang, saya mau beli pilot. Hah? Pilot? Bukannya pilot adanya di bandara ya. Nah, itu namanya termasuk daripada khilafu muqtadadz zahir. Au su'al ay sorfu su'alin li ghairi ma arad. Menjawab, sorfu su'al berarti maksudnya menjawab soal dengan jawaban yang tidak diinginkan oleh penanya. Seperti para sahabat tanya, itu kok bisa kadang kecil kadang besar terus kecil lagi Nabi rembulan itu. Dijawab, itu adalah waktu bagi kalian, waktu untuk haji, waktu untuk bertanam, waktu untuk puasa ila akhirih. Oke, itu disebut nanti sebagai uslubul hakim atau mughalatoh. Bentuknya ada dua, sorfu murad dzi nutqin atau su'lin li ghairi ma arad. Ya. Kenapa sih harus kita pelencengin? Kenapa sih harus dijawab dengan bukan jawaban semestinya? Likaunihi, karena sesuatu yang dipelencengin ini, maksudnya sesuatu yang kemudian ya misalnya jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang atau yang pertama itu aula bihi, lebih utama. Wa ajdar, ajar sama artinya juga lebih utama, lebih layak untuk diucapkan. Seperti ada raja tadi mau menghukum anak buahnya. Raja itu selayaknya bukan menghukum tapi memberi. Yang kemarin itu Hajjaj. Kaqissatil Hajjaj wal Qaba'thara. Seperti kisah yang terjadi antara Hajjaj yang mau menghukum Qaba'thara. Qaba'thara malah mengartikannya bukan menghukum tapi dengan kuda. Yang kemarin itu. Kamu akan saya taruh di besi. Di mana? Kamu akan saya taruh di adham, yaitu borgol. Ya layak memang raja itu memberiku kuda. Bisa satunya ini yang dimaksud ini. Kita kalau terjemahkan nggak nyambung soalnya. Yang kemarin kita sudah jelaskan itu. Yang pertama hadid, yang dimaksud adalah bukan hadid sih, apa? Yang pertama qaid. Qaid yaitu yang dimaksud borgol atau tali, ternyata yang dibelokkan sama si Qaba'thara yang diartikan adalah kuda. Adham, bukan qaid, adham. Oke, selanjutnya termasuk diantara khilaf khurujul kalam ala khilafi muqtadadz zahir adalah waliltifatu, adalah iltifat, uslub iltifat, yaitu apa? Al-intiqalu min ba'dil asalibi ila ba'din, berpindah dari satu uslub ke uslub yang lain. Kemudian kalau ditanya ada berapa uslub? Sudah 3, mutakallum, khitab, dan ghaibah. Maka intiqal di situ nanti ada 6 bentuk yang kemarin kita sudah jelaskan. Komin apa komin artinya? Jadir, itu pelengkap bait aja. Maksudnya adalah berarti iltifat adalah berpindah dari sebagian uslub menuju uslub yang lain. Tujuannya untuk apa? Wal wajhu. Mana wal wajhu? Ay wasababu. Faidahnya untuk apa? Alistijlabu lil khitab, menarik perhatian mukhatab. Seperti yang kemarin ada yang tanya, sisi menariknya dari mana? Sisi menariknya adalah mendatangkan sesuatu yang baru. Tiba-tiba tadinya saya datar kayak gini, tiba-tiba saya berteriak keras, kan orang ngomong seperti itu. Tadinya menggunakan uslub misalnya anta terus, malah ganti. Itu kan kok bisa? Ini ada istijlab lil khitab. Atau wanuktatun takhussu ba'dal bab. Kadang ada tambahannya selain menarik perhatian mukhatab, ada tambahannya lagi yang takhussu ba'dal bab, yang khusus dimiliki oleh sebagian iltifat. Salah satunya adalah
yang terjadi di surat Al-Fatihah itu. Di surat Al-Fatihah awalnya memuji, kemudian di situ tiba-tiba iyyaka untuk menunjukkan bahwasanya yang satu-satunya yang layak untuk dimintai pertolongan, yang layak untuk disembah adalah Allah semata. Oke, lanjut. Kemudian terakhir kemana lagi? Itu contohnya kemarin itu saja ya. Wasighatul madhi gitu ya. Selanjutnya termasuk daripada khurujul kalam ala khilafi muqtadal zahir adalah wasighatul madhi li'atin auradu. Maksudnya adalah auradu sighatal madhi li'atin ay li mustaqbalin. Jadi mereka mendatangkan sighat madhi untuk arti yang akan datang, seperti kemarin kita katakan ata amrullah. Amrullah belum datang kecuali amrullah tetangganya si Yusuf. Amrullah belum datang, tapi kenapa pakainya ata? Gitu kan ya? Harusnya kan yati. Ata kan sekarang sudah agak redup. Oh iya. Ata halilintar. Wasighatul madhi li'atin auradu. Waqalabu. Nah, waqalabu maksudnya bagaimana? Atau kebalik, waqalabu atau membalik. Maksudnya membalik bagaimana? Yang seharusnya misalnya di sini contohnya adalah yang dicontohkan adalah tasbih. Yang seharusnya itu saya misalnya nih, saya mau beli buku titip ke Johan. Saya titip ke Johan buku. Berarti harusnya yang jadi sampel itu kan yang lebih jelas ya. Iya kan? Saya mau beli buku yang kayak gimana? Yang kayak buku ini. Karena ini lebih jelas, maka ini jadi sampel. Dibalik, tasbihnya nggak kayak gitu. Saya mau beli buku. Buku itu kayak buku ini misalnya. Tapi kemarin kalau kayak gitu nggak jelas. Tapi contoh kayak misalnya misalnya kemarin Ahmad seperti Imam Sibawayh. Kita balik enggak? Imam Sibawayh lah ya kayak si Ahmad. Itu ya. Maka waqalabu. Jadi qalab juga termasuk daripada khurujul kalam ala khilafi muqtadal zahir. Untuk apa sih nuktahnya? Linuktatin. Kalau yang sighat madhi untuk menunjukkan bahwasanya walaupun belum terjadi, tapi itu sudah dipastikan terjadi. Tapi kalau qalb gimana? Untuk mubalaghah. Wa ansyadu. Mereka mencontohkannya apa? Wa mahmahin. Mahmah artinya mahmah. Ada yang tahu artinya mahmah? Magma. Ada syair Imam Syafi'i yang terkenal, guys. Yang sebelum kesini, Imam Syafi'i kan tadinya di Baghdad kan. Terus beliau bilang, laqad asbahat nafsi tatuqu ila Misra wa min duniha qafrul ini apa? Mana ya? Saya agak lupa. Ini syair bagus nih. Imam Syafi'i tiba-tiba di akhir hayatnya pengen pindah ke Mesir. Ardul mahamihi wal qafr wa wallahi la adri alil fawzi wal ghina usaqu ilaiha am usaqu ilal qabri. Mana? Ini dulu kalau ziarah Imam Syafi'i itu biasanya di bait yang paling gedenya adalah ini di kotak di tulisannya itu. Biasanya bait yang paling gede ini. Di sini menunjukkan kejiwaan Imam Syafi'i pas pindah dari Baghdad ke Mesir.
Laqad asbahat nafsi tatuqu ila Misr. Apa arti tatuqu? Ingin tashtaq. Aywa. Jiwaku rindu ke Mesir. Padahal wa min duniha, ini khabar, ardu al-mahami wal qafr. Untuk melewatinya, dun itu artinya yang menghalanginya. Duna itu biasanya artinya adalah sesuatu yang menghalangi sesuatu dengan yang lain. Dunana hijab misalnya. Biasanya kita terhalang hijab. Yang untuk menuju ke sana terdapat tanah mahami, mahma. Artinya ya padang pasir, asam atau tanah kosong. Tapi cover juga sudah tanah kosong sih. Kalau di Indonesia kan, kita kalau perjalanan kalau tidak ada tanahnya biasanya hutan, gitu nggak sih? Kalau nggak hutan apa? Pekarangan gitu kan ya. Nah ini pekarangan, bayangin di perkarangan Arab, tapi tidak ada tanaman-tanaman. Namanya apa? Nggak mesti padang pasir, karena kan nggak mesti pasir. Namanya apa? Padang tandus, ya gitu aja lah. Padang tandus, atau tanah kosong. Padang tandus. Di mana padang tandus itu? Biasanya di sana banyak begal, banyak hewan-hewan buas. Oke, lanjut. Akhirnya beliau bilang lagi, demi Allah, la adri, aku nggak ngerti. Apakah di sana aku akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kekayaan? Usaku ilaiha, aku digiring menuju Mesir itu apakah untuk mendapatkan fauz atau ghina? Am usaku ilal qabri, ataukah aku justru di sana akan mati? Mahami itu jamak dari mahma, karena kosong, padang tandus. Oke. Oke. Wa mahmahin, ada isim nakiroh jatuh di depan sebuah bait. Kemudian sebelumnya ada wawu. Biasanya wawunya wawu rubah, setelahnya dibaca jer. Wa mahmahin, banyak tanah padang tandus. Wawunya wawu rubah karena banyak. Banyak padang tandus yang mughabbarah arja'uhu. Arja itu artinya sekelilingnya lah. Yang sekelilingnya itu mughabbarah. Ghabrah atau ubroh itu artinya adalah gelap, tapi gelapnya gelap warna debu gitu. Betapa banyak tanah padang tandus yang gelap, penuh dengan debu, itulah ya. Ka'anna launa ardihi, warna tanah tandus tadi yang penuh dengan debu itu seperti langitnya. Bro, sebenarnya dia penyair mau jelasin, karena berdebu semua, pas ngelihat ke atas, ngelihat ke langit yang seharusnya warna biru, warnanya gelap juga. Harusnya kan bilang dong, sampai-sampai langitnya pun warnanya kayak warna tanahnya. Itu gak sih? Tapi ini dibalik, ka'anna launa ardihi sama berarti tasbih tasbih makhluk dibalik. Ini termasuk berarti adalah khurujul kalam ala khilafi muqtadad dhahiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan masuk. Nanti kalau penasaran yang pengen baca syarah sendiri nggak paham boleh tanya ke saya. Selanjutnya kita akan masuk ke bab musnad. Wah, ini bab musnad cepat insyaallah. Bab musnad.
Al-babu tsalits babul musnadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Babul musnadi. Al-babu tsalisi al-musnadu. Yuhzafu musnadun lima taqaddama. Musnad dihapus 5 untuk faidah berfaidah taqaddama yang sudah berlalu. Kira-kira berlalu di bab apa? Di bab musnad ilaih. Kurang lebihnya sama. Tapi syaratnya di sini kalau menghapus itu kemarin kita udah bilang kan, waltazamu qarinatan liyu'lama. Menghapus itu memang harus ada qarinahnya. Kalau nggak ada qarinahnya, qarinah itu untuk menunjukkan apa sih? Untuk menunjukkan dia boleh dihapus, boleh disebutin. Terus memilih untuk dihapus, maka harus ada artinya di sana. Gitu kan ya? Maka di sini waltazamu, mereka harus menetapi atau mereka mensyaratkan harus adanya qarinah liyu'lama, maksudnya agar bisa diketahui sehingga hadzafnya tidak wajib, tetapi hadzafnya jaiz. Oke. Atau bahkan boleh dihadzaf. Yang pertama, di sini tidak disebutin di matanya karena sudah mungkin agak pengen cepat ya. Arti pertama adalah lilihtiraz anil abath. Karena ingin menghindari buang-buang bicara. Abath itu artinya buang-buang kalam lah. Abath itu artinya mengatakan sesuatu tanpa faidah. Yang pertama adalah lilihtiraz anil abath. Oke. Kenapa menghindarnya itu? Oke, kita tulis boleh sih. Tapi ini cepat aja. Lilihtiraz anil abath. Berarti hadzaf itu adalah lilihtiraz anil abath. Ini untuk contoh, kawan-kawan kalau seandainya memang tidak sesuai, maka boleh kawan-kawan ganti yang lain. Berarti nggak bisa juga. Lilihtiraz anil abath. Hadfu al-musnad. Yang pertama lilihtiraz anil abath. Kenapa nggak disebutin? Karena biar tidak buang-buang kalam. Memangnya kenapa membuang-buang kalamnya? Pertama karena lil ilmi bihi, karena memang sudah tahu. Saya nggak perlu lagi lah. Saya lagi pengen tanya aja, lagi buru-buru pengen tanya nih. Man yakti Zaid. Pengen buru-buru banget nih. Dia bilang yakti Zaid. Buat apa? Ya nggak sih? Ada orang tanya, man yakti Zaid. Kelamaan misalnya. Jadi orang itu dalam konteks misalnya takut kelamaan langsung bilang aja Zaidun. Karena sudah diketahui musnadnya. Ini Zaidun apa Zaidun? Musnad ilaih. Musnadnya mana? Mahdhuf, karena sudah maklum dengan pertanyaan yang ditanyakan sebelumnya. Iya kan ya? Oke, yang kedua adalah walidhiqil maqam. Lidhiqil maqam, karena waktunya sempit. Oke. Ya contohnya misalnya kaifa, bukan kaifa anta. Apa misalnya? Seandainya, tapi ya ini lidhiqil maqam juga sama. Ada yang bisa nyontohin lidhiqil maqam? Hah? Kalau hal nggak bisa. Oke. Sebenarnya maniati juga bisa tadi, mania, tapi dengan kasus yang lain. Kalau yang di awal dengan kasus yang mungkin pengen buru-buru. Kalau yang kedua kasusnya adalah yang ditanya itu dia udah lagi ngap-ngap, nggak bisa diajak bicara, ya kan? Tadi siapa yang datang?
Dia lagi puasa terus lemes banget, musim panas kan, 12 jam lebih puasanya. Udah ngapain guys? Lidhati al-maqam, karena sakit lah, karena lemes lah, ila akhirih. Sebenarnya sama ya, tapi kalian tinggal diganti kisahnya saja. Iya kan ya, itu kan semuanya balik ke kisah, balik ke belakangnya. Oke. Atau walihifdzil wazni, atau di sini nanti ada yang lihifdzil wazni, lihifdzil wazn, untuk menjaga al-wazn. Oke, sudah. Contohnya, kalau yang lihifdzil wazn apa? Ya nanti itu biasanya kalau lihifdzil wazn dicontohkannya adalah sebuah syair. Nah, kita contohnya nanti aja. Oke. Itu. Oke, sudah. Gitu aja. Oh, ini kayaknya ada. Mungkin ini yang dimaksud. Tapi di sini enggak sih kalau lihifdzil wazn? Oh, ya bisa. Liyubka Yazid dhari'un li khusumah wa mukhtabitun mimma tutihu at-tawaihu. Kalau kalian baca, kita lihat dulu nih. Ada seorang yang luar biasa hebat, punya jasa. Jadi dia kalau ada yang tertindas, dia bela. Kalau ada yang meminta pemberian, nggak ada duit, dia kasih. Kayak gitu pokoknya dia membela yang lemah, dan memberi yang tidak punya. Nah, namanya ya Yazid. Nah, kalau Yazid mati, maka ada dua orang yang menangisi. Itu orang yang lemah, yang biasanya meminta pertolongan, atau orang yang tidak punya harta, yang biasanya meminta pemberian. Baiknya, kalau kayak gini kira-kira bagaimana? Liyabki Yazidu masa. Maka Yazid yang menangis. Yazida. Dhari'un. Dhari' itu artinya orang yang hina, orang yang tertindas. Galil li khusumah, karena ada sengketa, karena ada pertikaian. Orang yang hina karena pertikaian akan menangisi Yazid. Siapa lagi yang kedua? Wa mukhtabitun. Mukhtabit artinya adalah orang yang susah, orang yang meminta. Orang yang susah sehingga harus meminta-minta. Kenapa? Sebab apa? Mimma tutihut tawaihu. At-tawayutihu artinya adalah adhaba. At-tawaih masoib. Sebab musibah yang menghilangkan atau menghabisi hartanya. Mukhtabitun artinya orang yang meminta-minta, orang yang meminta kebaikan, meminta pemberian. Oke. Ini adalah satu riwayat. Liyabki Yazida dhari'un li khusumatin wa mukhtabitun. Satu riwayat. Saya sudah jelaskan artinya gitu ya. Yang menangis, hendaknya yang menangisi si Yazid adalah orang yang hina, yang biasa dibela, atau orang yang tidak punya apa-apa, yang meminta sesuatu karena disebabkan musibah yang menimpa hartanya. Oke. Ada riwayat yang kedua, bacanya begini, liyubka Yazidu. Hendaknya Yazid ditangisi. Terus dhari'un dan mukhtabitun jadi apa? Seperti nanti kalian di ayat Al-Quran yang di surat An-Nur
Yusabbihu lillahi ma yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun bil ghuduwi wal asali rijalun. Qiraah yang biasa yusabbihu, maka rijalun jadi fa'il. Kalau yusabbahu terus rijalun jadi apa? Enggak. Jadi apa? Jawab soal yang dibuat. Bukan jawab soal, tapi fa'ilun dari fi'ilin yang mahdhuf. Maka di sini ada fi'il, terus dia fa'il, tapi dari fi'il takdirannya adalah yusabbihu. Di sini juga sama. Liyubka yazid, tiba-tiba ada isim yang dibaca rofa. Maka di sini kita harus mentakdirkan fi'il. Fi'ilnya apa kalau yang riwayat tadi? Berarti yabki dhari'un wa muhtabitun. Berarti di sini dhari'un fa'il atau musnad ilaih. Mana musnadnya? Mahdhuf. Kenapa dihadzaf? Lihifzil wazni. Boleh di sini dimasukkan arti lihifzil wazni. Sebenarnya boleh juga untuk yang lain. Oke. Ada pertanyaan? Ini beliau mendatangkan, kalau di syarah ini beliau mendatangkan sedikit saja. Yang jelas menghapus sesuatu itu bisa jadi karena memang tidak ada faidahnya kalau disebutin. Kenapa tidak ada faidahnya? Orang udah diketahui kok, apa yang disebutin lagi? Atau yang kedua, karena memang kondisi yang mengatakannya adalah lagi nggak mood. Akhirnya jawabnya sedikit, atau lagi sakit, atau lagi kesempatannya tidak bisa kalau saya menjabarkan musnadnya ila akhiri. Ada pertanyaan? Selesai ya? Ini hadfu al-musnad. Contohnya ini, tinggal dipraktekkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah aman? Ada pertanyaan? Oke. Jadi kalian setelah belajar fawaid atau asror daripada hadzaf, maka kalian tahu nanti kalau ada orang kalau di chatnya pesannya pendek, jangan langsung nyangka dia bete. Bisa jadi lagi sakit. Bisa jadi karena dia orangnya serius, ya nggak sih? Dia nggak mau main-main. Kalau prosesnya pengennya to the point gitu loh. Udah diketahui to the point aja langsung. Kamu udah makan? Ya. Iya kan? Akal tak? Naam. Nggak ada akal tuh. Tapi kalau di akal tuh hadirnya adalah musnad dan musnad ilaihnya. Nggak bisa tuh doang kan? Naam tuh. Iya naam tuh. Nggak bisa kan? Berarti di situ yang dihapus musnad ilaihnya. Oke. Pakai emoji kan? Emoji bisa juga. Ya males ngetik berarti. Atau dia lagi banyak orang yang harus ngechat gitu. Atau dia ingin berekspresi gitu. Kok saya yang nafsirin sih, kalian nafsirin sendiri nanti. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah dzikr musnad. Wa dzikruhu lima madha. Mana wa dzikruhu lima madha? Ada yang ingat? Wa dzikruhu ay wa dzikrul musnadi. Alasannya apa? 5 untuk arti madha yang sudah berlalu. Yaitu apa saja sih salah satunya nanti? Ya memang asalnya kan di dzikr. Asalnya dzikr dan tidak ada tuntutan lain yang menunjukkan seorang pembicara untuk menghapusnya. Makanya di dzikr. Atau untuk menghapusnya boleh. Lanjut. Atau nanti untuk kenapa disebutin kira-kira di musnad apa kira-kira disebutin? Padahal udah disebutin sebelumnya, terus kenapa di sini disebutin lagi? Kayak kalian kalau ditanya, Masmuk ismi Ahmad. Tapi kalau ini kan musnad ya, contohnya ya. Kayak gini, misalnya berarti man ya'ti. Terus kamu jawabnya ya'ti Zaidun. Kenapa jelasin ya'ti lagi? Barangkali kamu tahu ini yang tanya adalah orang yang lebih mulia.
Kalau yang tanya orang yang lebih mulia itu kan nggak enak kalau itu the point ya nggak sih? Man ya'ti Zaid Pak. Nggak bisa. Kalau ada nadanya oke, tapi kalau nggak ada nadanya gimana? Man ya'ti Zaid. Karena ngomong sama orang yang lebih mulia, bisa jadi kan kayak gitu ya. Berarti misalnya nanti makomnya misalnya untuk bisa jadi karena li ta'zim. Itu kalau kayak gitu biasanya istilahnya adalah li taladzuz atau li ta'zimil mauqif. Atau kenapa disebutin lagi? Bisa juga tergantung konteks tadi ya. Bisa juga tadi untuk menghormati karena mau ngomong sama yang lebih sepuh. Itu kan ya? Man ya'ti Zaid. Apa disebutin? Karena sedang makomnya luar biasa. Atau yang kedua adalah ingin nyindir. Biasanya kamu tuh harus saya pertegas. Yang datang siapa? Dia bilang, yang datang Zaid. Kenapa ada yang datang lagi? Berarti bisa jadi itu sedang menyindir bahwasanya kamu tuh biar paham yang datang siapa, kata-kata yang datangnya harus saya jelasin juga. Kalau kamu tiba-tiba dalam konteks tertentu tersindir, terus yang ngomong tuh nggak kerasa, misalnya kamu tanya, terus kamu habis itu tersindir, oh berarti bisa jadi itu makna yang diinginkan oleh si mutakalim, si penjawab. Oke, banyak kan ya? Oke. Selanjutnya yang sudah dijelaskan lah di bab sebelumnya, di bab bahwa itu atau asrarul dzikri. Sini aja, Ali. Au liyura fi'lan au isman fayufidul mukhbara. Oke. Au liyura fi'lan au isman fayufidul mukhbara. Sebenarnya ini yang saya bilang ya, mindsetnya udah mana ya penghapusnya di bawah kita ya, di bawah kita. Ah iya, ini juga ya. Misalnya, ketika ini percontohan saja ya, tiba-tiba beliau memasukkannya di sini. Misalnya ketika saya bilang, man ya'ti, kamu bisa bilang atau kayak gini. Sorry, ada yang tanya, siapa di sini yang bisa minum man yashrabul qahwa? Siapa di sini yang bisa minum kopi? Pertanyaannya begitu. Kamu kalau langsung jawab misalnya nih adalah doblehun, dia minum kopi. Cukup kan ya? Iya kan? Doblehun jadi apa? Musnad ilaih. Jadi tanpa menyebutkan musnad, yaitu kata yashrab misalnya, itu sudah difahami bahwasanya dobleh adalah meminum qahwa. Nah, tapi kan bisa jadi kita pengen menjawabnya yang lain gitu nggak sih? Pengen menjawab yang lain itu bagaimana? Maksudnya begini. Bisa jadi kan saya bisa bilang yashrobu dobleh. Bisa juga yang dimaksud adalah dobleh syaribun lil qahwa. Boleh saya menjawab dobleh syaribun lil qahwa. Yashrobu dobleh. Doblehnya di sini sama-sama musnad. Boleh yang saya maksud bisa jadi itu. Terus di sini agar saya liyuro fi'lan au isman, agar tahu bahwasanya yang mahdzuf itu fi'il, maka saya mendzikernya, menyebutkannya. Agar si penanya ini, penanya namanya si A. Agar si A tahu bahwasanya jawabannya itu menggunakan fi'il, maka saya harus menyebutkan fi'il ini.
Agar saya tahu bahwasanya jawabannya berupa isim, maka saya harus menyebutkan isim itu. Itu maksud daripada liyuro fi'lan aw isman. Gitu ya. Agar tahu, agar si mukhatab tahu, agar si penanya tahu, misalnya dalam konteks ini bahwasanya yang mahdzuf atau musnadnya itu berupa fi'il atau berupa isim. Sekarang pertanyaannya, memangnya bedanya apa antara fi'il dan isim? Memangnya apa bedanya nih antara musnad yang berupa fi'il dan musnad yang berupa isim? Apa bedanya yashrobu dobleh dengan dobleh syaribun? Apa bedanya? Yashrobu doblehu syaribun. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Dobleh syarib jumlah ismiyah. Bro, kalau saya bilang dobleh minum, itu ada keterangan waktunya apa enggak? Enggak ada. Kalau yashrobu dobleh ada. Bisa jadi sedang, bisa jadi akan. Perbedaannya apa jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? Yashrobu dobleh itu untuk menunjukkan bahwasanya ini musnad ya, berarti ya. Musnadnya menempel kepada musnad ilaih, dinisbahkan kepada musnad ilaih fi waqtin minal awqat. Untuk menyampaikan bahwasanya jumlah fi'liyah itu untuk apa di sini nanti artinya adalah nisbatul musnad ilal musnad ilaih fi waqtin minal awqat biikhtisar. Kalau jumlah ismiyah itu tidak ada keterangan waktunya, hanya sekedar mengatakan bahwasanya dobleh itu minum. Berarti nisbatul musnad ilal musnad ilaih mutlaqon. Maksudnya tidak ada keterangan waktunya. Tidak ada keterangan waktunya. Kalau pengen ada keterangan waktunya harus kita tambahin dobleh syaribun al-an atau amsi. Tapi kan kalau ada keterangan waktunya tidak ikhtisar dong. Iya kan? Maka jumlah fi'liyah adalah untuk menisbahkan musnad ila musnad ilaih fi waqtinil afqad dalam waktu yang ikhtisar. Itu saja perbedaannya. Kalau ngomong syaribun berarti tanpa menjelaskan keterangan waktu, iya kan? Kalau yang dobleh berarti ingin mendatangkan keterangan waktu. Gitu ya. Pertanyaannya, kalau nggak ada keterangan waktunya, ini, gitu ya. Di sini berarti biasanya nisbatul musnad ilal musnad ilaih waqi'atun atau thubutu musnad ilal musnad ilaihi atau al musnad thabitun lil musnad ilaih. Ini thubutu nisbah. Boleh. Ada pertanyaan, apakah ketika saya bilang dobleh syarib berarti artinya adalah dobleh itu meminum, tetap meminum terus menerus karena tidak ada waktunya? Enggak. Jadi kalau jumlah ismiyah itu pokoknya sifat meminum dimiliki dobleh. Dalam waktu tertentu tidak. Tapi kalau yashrobu dobleh, sifat yashrob dimiliki dobleh. Di waktu tertentu iya, bukan yang jelas bukan di zaman lampau, tetapi di zaman sekarang ataupun yang akan datang. Gitu ya. Itu perbedaannya. Itu maksud daripada auliyuro fi'lan awisman fayufidul mukhbaro. Yufid ayya syai'. Kalau seandainya kita pakai bahasa Arab nih. Fayufidul mukhbar. Mukhbar itu siapa? As-sami', al-mukhatab. Yufid ayya syai'. Kalau di fi'il berarti apa? Tubutal fi'li lil musnadi ilaihi fi waqtin minal awqati bi ikhtisar. Sedangkan kalau dia isim berarti fayufidul mukhbarah annal musnada thabitun lil musnad ilaih. Faqat.
Tidak ada keterangan waktunya. Gitu ya? Oke. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Ya, ini azab sudah di sampingnya. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Kalau pengen diskusi nanti itu di akhir. Kita coba diskusi di akhir. Kawan-kawan sudah baca syarahnya. Oke. Lanjut. Sudah ya tadi ya berarti ya. Wa dzikruhu lima madha aw liyura fi'lan nawisman fayufidul mukhbara. Selanjutnya adalah wa afroduhu lin'idamit taqwiyah wa sababin kazuhdura sut tazkiyah. Oke. Oke. Saya boleh julid ya? Boleh. Lanjut. Selanjutnya adalah wa afroduhu. Kira-kira yang disebut sebagai afroduhu di sini apa? Ifrod ada berapa istilah sih ifrod? Ifrod itu orang bisa jadi dengar artinya dimaksud jangan-jangan ifrod. Enggak, yang dimaksud ifrod. Yang punya sifatnya namanya mufrad. Ada berapa istilah kalau dalam nahwu? Yang satu lawan dari murokkab. Yang kedua lawan dari mutanna jama asma khamsah. Yang ketiga lawan dari jumlah atau syibhu jumlah. Yang keempat lawan dari mudhof atau syabih bil mudhof. Kira-kira wa afroduhu di sini yang dimaksud ifrad yang mana? Yakin? 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 Di beberapa syarah itu menyebutkan yang dimaksud adalah ini. Wa afroduhu. Wa afrodu ay didatangkan. Cuma nanti di syarah ini seolah-olah menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah bukan musanna dan bukan jamak. Jadi ada beberapa penafsiran. Satu bilangnya wa kaunuhu di situ mufrodan. Karena kalau isim mufrad yang lawannya musanna dan jamak sebenarnya nggak cocok dengan nanti faidahnya. Faidahnya apa di situ dikatakan lin'idamit taqwiyah wa sabab. Mana lin'idamit taqwiyah? Kita terus tuliskan ya berarti ya. Kita hapus ya. Dzikrul musnad berupa apa? Berupa al-mufrad. Tujuannya adalah lil-iqtidha bi'adamit taqwiyah atau li'ifadati adamit taqwiyah, untuk menunjukkan bi'adami at-taqwiyah. Enak ya kalau saya pakainya kayak gini, li'ifadati adamit taqwiyah atau li'adami ifadati taqwiyah. Boleh lah.
li'adami iradati atau ifadati taqwiyah, tidak pengen ada penguatan. Yang kedua, li'ifadati kauni al-musnad ghaira sababi. Oh, karena ini mengikuti matan ya. Jadi karena matan di situ bilang dua tuh. Lin aidamit taqwiyah wa sababin. Sabab itu yang dimaksud ini. Li ifad untuk menunjukkan bahwasanya musnadnya itu bukan sababi. Bagaimana tuh ceritanya? Nah, kita cek nih. Kita cek. Contohnya satu aja. Saya bilang Fatimah hadiratun. Fatimah hadirah. Khobarnya ini musnad berupa bukan jumlah. Kalau seandainya kita pakai jumlah Fatimah tahduru atau Fatimah hadarat, apa yang akan terjadi? Kalau saya bilangnya Fatimah tahdur atau Fatimah hadarat, akan terjadi ada dua isnad. Tahdur kepada domir, satu isnad. Tahdur dan domir ini kepada Fatimah. Berarti Fatimah dua kali sebagai mubtada dan sebagai fa'il. Dari susunan ini terjadilah penguatan. Saya nggak pengen penguatan. Akhirnya saya datangkannya mufrad. Itu ya. Saya nggak pengen penguatan. Akhirnya saya datangkannya mufrad, tidak berupa jumlah. Yang kedua, yang kedua untuk menunjukkan sama contohnya Fatimah hadirah. Ada bentuk isnad-isnad yang lain. Di sini beliau menyebutkan bentuk isnad-isnad yang lain. Tidak ya? Kalian mencatat dulu. Ini untuk agar penjelasan sababinya dipahami. Sabab artinya apa sabab? Sebab. Jangan pakai itu istilah. Sebab arti bahasanya. Ada yang tahu sebab secara arti bahasa? Dan lugum, Pak. Siapa yang musik?
Falyamdud bisababin ilas samai wal yaqta. Sabab. Anak yang belajar Arab ngerti arti sabab apa? Apa sabab? Tali. Tali itu maksudnya biasanya adalah sesuatu yang menghubungkan. Tali adalah sesuatu yang menghubungkan. Falyamdud bisababin ila sama. Kamu kalau nggak percaya, silakan sambungkan tali ke falyamdud bisababin ila sama. Tali hablum atau sesuatu yang menyambungkan dua hal. Sabab itu artinya di sini robit adalah robit pengikat. Yang dimaksud sababiyun itu apa? Sesuatu yang bersifat pengikat. Maksudnya bagaimana? Maka di situ dijelaskan sababi adalah jumlah uliqat bil mubtada terus bi'aidin. Ya kan ya? Ghairi musnadin ilaih. Yang ini kita pahami kalamannya para ulama dulu lah ya. Kalamnya khususnya adalah Imam Al-Akhdari di sini. Rahasia di baliknya kita juga harus sama-sama mencari. Hal yang pertama untuk menunjukkan bahwasanya kita tidak ingin takwiyah, tidak ingin menguatkan, maka pakai mufrad. Kalau mufrad di sini kenapa? Yang kedua adalah karena ingin menunjukkan bahwasanya musnadnya bukan sababi. Gimana tuh? Nah, sababi itu apa? Jumlah uliqat bil mubtada maksudnya apa? Yang dijadikan khobar mubtada. Kemudian karena dijadikan khobar, jumlah sama mufrad kan nggak cocok, maka harus ada aid. Aidnya bukan berupa musnad ilaih. Cek. Fatimah karimun abuha. Apakah karimun abuha jumlah? Karimun abuha jumlah apa bukan? Jumlah apaan? Ismnya? Karimun isim fa'il, masa jadi jumlah? Jumlah bukan? Berarti pengurangan. Bukan berarti ini bukan sababi. Karena bukan kan sababi adalah berarti karena ini bukan jumlah berarti bukan sababi. Qul huwallahu ahad. Huwa mubtada, Allahu ahad mubtada khobar, dia juga jadi khobar. Berarti khobar jadi apa di sini, Mus? Di sini, Mus. Jumlah apa bukan Allahu ahad? Allahu ahad. Jumlah apa bukan? Jumlah. Dia pertanyaannya, jumlahnya ada aidnya apa enggak? Ada domir yang kembali ke huwa apa enggak? Enggak ada. Tapi tidak ada aid, berarti bukan sababi. Oke ya. Yang terakhir, Fatimah tuh hadarat. Fatimah mubtada, hadarat khobar, fi'il sama fa'il. Oke, berarti musnadnya berupa ada aidnya? Ada aid yang kembali ke Fatih? Berarti ada aid. Pertanyaannya, aidnya musnad ilaih apa enggak di sini? Hadarat. Aidnya sebagai musnad ilaih dari hadarat apa enggak? Fa'ilnya ini fa'ilnya. Aid kan jadi fa'il di sini kan? Fa'il musnad ilaih apa bukan? Musnad ilaih. Tapi aidnya berupa musnad ilaih. Berarti dia bukan sabab. Kenapa bukan sababi? Karena yang sababi itu adalah jumlah yang berupa khobar yang aidnya bukan menjadi musnad
ilaih. Coba kita praktekkan di Fatimah hadiratun. Fatimah tuh hadiratun. Hadirah jumlah apa bukan? Bukan, berarti bukan sabab. Langsung dari awal ya. Jadi di situ diinginkan untuk menunjukkan bahwasanya musnadnya tidak sababiyin. Pertanyaannya muncul lagi. Terus apa sih faedahnya untuk kayak gini? Nah ini kita perlu cari tahu lagi. Karena kita kan pengen tahu maksud daripada musonif. Di sini beliau bilang wa afroduhu lin idamit taqwiyah wa sababin ay lin idami sabab. Mana lin idami sabab? Ay li ifadati kaunil musnadi ghairu sababi. Untuk menunjukkan bahwasanya musnadnya bukan sababi. Agar kita paham teksnya aja dulu. Gitu kan ya? Kayak gitu. Oke. Atau di sini sebenarnya jadi satu. Ini saya jadiin dua. Kemungkinan ini jadi satu. Jadi sekaligus dalam satu tempat dia ingin ini ingin satu li'adami iradati taqwiyah sekaligus wali ifadati kaunil musnad sekaligus, bukan dua hal. Bisa jadi itu satu. Kalau satu kan lebih masuk akal. Ingin menunjukkan tidak ada. Karena iya berarti kayak gini benar. Berarti di sini ingin tidak ada takwiyah dan ingin menunjukkan bahwasanya musnadnya ghairu sabab. Kalau gini lebih masuk akal. Iya kan ya? Karena sebenarnya ini sebabi enggak? Coba kawan-kawan kalau lihat ke sini. Fatimah hadara akuha. Ini musnad. Iya kan ya? Berubah jumlah? Jumlah. Ada aidnya? Ada. Terus, ghair musnad, aidnya musnad ilah apa enggak? Enggak, jadi mudhaf. Ghairu musnad. Berarti dia sebenarnya juga ghair sabab. Iya kan ya? Sorry, dia berarti apa? Sabab. Dia sababi kan? Atau saya kebalik ya? Oke. Bentar, tadi saya kebalik kayaknya nih. Oh iya, ghair sababi ya. Tapi kok ini jadi ghair sababi semua? Nah ini belum gak sababi semua nih. Gimana dong? Bentar, kita ulangi lagi. Dia sababi bukan ini? Bukan. Ini? Bukan. Ini? Kalau ini? Iya. Ini sababi kan? Bukan juga. Yang sababi yang ini? Ya udah. Yang sababi yang ini berarti ghair musnad ilaih. Iya, berarti ini sababi. Berarti dia jadi satu aja deh. Ini dikeluarkan dari sababi, tapi yang ini semua di bawah ini, ini walaupun dikeluarkan dari sababi, tapi tidak masuk ke dalam kategori dzikrul musnad al-mufrad. Karena di sini nanti ada makna yang lain yang terkandung di sana. Terus ngapain saya? Ini lagi mau jelasin aja bukan sababi ya? Jadi ini nggak ada hubungannya dengan ini kecuali berhubungannya dengan penjelasan sababi. Oleng saya. Oke. Oke, sebenarnya jangan ini yang ini. Gini aja. Fatimah hadarat. Fatimah hadarat. Berarti dia kan berarti sama-sama Fatimah hadirah dan Fatimah hadarat sama-sama apa? Li ifadati kaunil musnad ghair. Iya kan? Sama-sama menunjukkan bahwasanya musnadnya tidak sababi.
Terus apa perbedaannya antara Fatimah hadiratun dan Fatimah hadarat? Fatimah tu hadiratun ada tambahannya yaitu li'adami iradatit taqwiyah ma'a ifadati kawal musad wa sababi. Kalau yang ini li ifadati kawal musad wa sababi tapi ada taqwiyahnya. Ya kan ya? Makanya di sini dia harus jadi satu. Berarti kalau ini sama-sama. Terus perbedaannya di mana? Di sini li adami iradati taqwiyah di sini li ifadati taqwiyah. Berarti ini perbedaannya. Ini sama-sama dimiliki oleh dua uslub ini. Tapi perbedaannya adalah di sini. Di sini satu untuk taqwiyah, di sini tidak untuk taqwiyah. Berarti itulah arti daripada penyebutan musnad berupa mufrad. Arti daripada penyebutan musnad berupa mufrad adalah tidak ingin ada taqwiyah dan sekaligus ingin mengatakan bahwasanya musnadnya bukan sahih. Ya, ini kayak gitu aja ya. Kalian nanti pahami kalamnya musannif seperti itu. Contohnya az-zuhdu ra'sut taqwiyah. Az-zuhdu ra'su at-tazkiyah. Tazkiyah apa tazkiyah? Penyucian hati ya. Ada kitab bagus banget. Kalau kalian pengen baca tentang tazkiyatun nufus, adalah kitab Tazkiyatun Nufus karangan orang modern, tapi diambil dari pemikiran tiga tokoh besar, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah sama Ibnul Jauzi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Kitabnya namanya Tazkiyatun Nufus. Kalian kalau sudah bisa bahasa Arab, lagi gabut, lagi pengen baca menenangkan hati, jangan baca buku bahasa Indonesia, baca buku itu. Wah, luar biasa. Namanya Tazkiyatun Nufus. Kita mezzo ya. Apa perbedaan antara Ibnul Jauzi dan Ibnu Qayyimil Jauziyah atau terkenal dengan nama Ibnul Qayyim? Karena kita namanya tadi Tazkiyatun Nufus karangan 3 orang. 1, 2, 3. Maksudnya diambil dari kalamnya beliau bertiga. Ada yang tahu ini perbedaannya? 2 orang. Ini 2 orang atau 1 orang? Ibnul Jauzi. Satunya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Yang satu ahli apa yang kalian tahu? Ini biasanya terkenal sebagai ahli hadis, Madzhab Hambali. Kalau nggak salah yang ngarang Jami'ul Ulum wal Hikam bukan ya? Itu Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini Ibnul Jauzi. Kalau nggak salah beliau Hambali, terkenal sebagai muhaddis dan bikin buku cerita-cerita banyak. Kalau Ibnu Qayyim ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah yang beberapa orang benci kan? Parah sih itu, parah. Gara-gara beda pemikiran doang malah benci. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Kalau Ibnu Qayyimil Jauziyah tulisannya banyak banget tentang dakwah, tentang ruh, tentang tib nabawi. Tulisannya banyak banget. Qayyim itu artinya Rais. Ibnu Qayyimil Jauziyah artinya anak kepala sekolah Jauziyah. Madrasahnya namanya Madrasah Al-Jauziyah. Maka kalau mau disingkat, al-nya ini pengganti mudhof ilaih. Ibnul Qayyim, anaknya kepala sekolah. Kepala sekolah mana? Kepala sekolah Jauziyah. Hanya kalau mau bilang Fakhruddin, disingkat Al-Fakhr kama qala Al-Fakhr. Sa'duddin kama qala As-Sa'd. Tajuddin At-Taji. Ya, itu perbedaannya. Bukunya bagus-bagus. Nah, itu ada buku bagus yang Tazkiyatun Nufus. Kitab yang luar biasa indah terkait Tazkiyatun Nufus. Ada pertanyaan? Selanjutnya kita masuk ke wa kaunuhu fi'lan. Oke?
skip lah ya. Ini sudah skip. Az-zuhdu. Zuhud itu apa zuhud kalau ditanya? Wah, ini kayaknya kita mau bisa sharing perspektif dulu kali ya. Duh, sering banget nih. Perang nih. Perang waktu nih. Zuhud. Zuhud itu apa zuhud? Pasangannya fi, zuhud itu kalau dalam bahasa Arab. Jangan kalian terjemahkan az-zuhdu fi dunia. Zuhud di dalam dunia. Bukan di dalam, zuhud itu kan pasangannya fi. Zuhud di dunia maksudnya apa? Meninggalkan dunia, emang dunia ditinggalin, bukan di zuhud di dalam dunia, bukan. Zuhud di dunia berarti meninggalkan dunia. Maksudnya meninggalkan dunia apa? Ya kelezatan dunia dan kelezatan dari. Ini masih banyak ya kita materinya. Masih banyak sebenarnya. Ada pertanyaan sebelum sampai sini? Kita baca dulu aja lah. Seperti biasa ya kita pengumuman. Nanti kalau sudah ada, barangkali ada yang punya kegiatan boleh silakan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu fi'lan ay wa kaunul musnadi fi'lan falit taqyidi bil waqti. Ya kan ya? Tadi udah kita jelasin. Ma'a ifadatit tajdidi. Nah, tajdid ada dua arti. Tajdid atau tajaddud. At-tajdid memperbarui atau at-tajaddud itu ada dua arti. Ada yang artinya al-huduts ba'da an lam yakun, hudutsu syai'in ba'da an lam yakun, atau al-wuqu' syai'an fa syai'an. Apa perbedaannya? Thubutu syai'in ba'da an lam yakun dan wuqu'u syai'in atau al-wuqu' syai'an fa syai'an. Kalau yang kedua, artinya berarti tadi itu terus menerus. Terus menerus itu dalam arti bukan terus menerus itu artinya selalu terus, enggak, tapi misalnya saya makan berhenti, makan lagi berhenti, makan lagi berhenti. Berarti makan saya ini namanya tajaddad. Al-aqlu yatajaddad lil insan. Kalau dia makan terus berhenti sebentar, makan lagi, berhenti sebentar, makan lagi. Orang lagi ngawasin, pertanyaannya, orang lagi ngawasin apa langsung ngeliatin muka para tolabah terus? Kan enggak, kadang ngeliatin, kadang ngurusin apa, terus ngeliatin lagi. Berarti al-wuqu' syai'an fa syai'an. Kalau yang kedua adalah hudutsu syai'in ba'da an lam yakun. Maksudnya apa hudutsu syai'in ba'da lam yakun? Tadinya enggak ada, lalu terjadi. Nah, itu arti tajaddud yang kedua. Sekarang yang pertanyaan di situ yang dimaksud oleh musannif yang mana? Wa kaunuhu fi'lan falit taqyidi bil waqti ma'a ifadatit tajdid. Yang mana? Yang pertama, hudutsu syai'in ba'da an lam yakun. Itu terjadi di seluruh musnad yang berupa fi'il. Ketika saya mengatakan Muhammad qara'a al-kitab, misalnya amsi, berarti sebelum hal itu, sebelum amsi, dia misalnya tidak iya kan ya? Kalau saya bilang al-an, ini kata untuk mempertegas, Muhammad yaqra'ul Quran, berarti sebelumnya tidak baca Quran. Gitu ya? Saya qra'u Ahmad Al-Quran. Jadi ini arti yang ini dia bisa masuk ke seluruh jenis fi'il. Berarti kata fi'il itu menunjukkan bahwasanya perbuatannya tadinya nggak ada lalu terjadi.
Itu ya, itu namanya al-huduts ba'da hudutsu syai'in ba'da an lam yakun, setelah sebelumnya nggak ada. Oke ya? Dimengerti? Oke, itu dihasilkan oleh fi'il. Dan ada waktunya kan? Takyid bil waktu, ada keterangan waktu, kemudian menunjukkan ada tajaddud. Tapi kalau yang tajaddud ini syai'an fa syai'an, itu nggak masuk seluruh fi'il, makanya nggak boleh diartikan di sini. Kalau kalian nanti baca syarahnya Syekh Damanhuri, itu nanti akan dibantah sama Muhashid. Karena kalau yang terjadi sedikit demi sedikit, yang terus menerus, itu tidak dihasilkan oleh seluruh fi'il, tapi hanya fi'il mudhari'. Adalah fi'il mudhari'. Maka di sini diartikannya adalah hudutsu syai'in ba'da an lam yakun. Berarti yang dimaksud di sini tajdid apa? Ma'a ifadati tajdid ay ma'a ifadati huduthi dzalikal fi'li ba'da an kana ba'da an lam yakun ay ba'da an kana ghairu mawjud. Gitu lah ya. Perjelasannya persis seperti yang kayak saya jelasin tadi di awal tuh. Bahwasanya ada menunjukkan bahwasanya dia ada keterangan waktunya, tapi di sini plus ditambahin ada sesuatu yang tajaddud. Yang kedua, wa kaunu husman litsubuti wad dawam. Nah, ini nih. Ini yang akhirnya orang-orang memahaminya bahwasanya setiap musnad berupa isim itu mesti artinya daim, berarti terus menerus. Enggak mesti. Dawam ini nanti akan ada di situ disyarah dan hasilnya diperdebatkan. Dawam terus menerus di dalam isim itu bukan dihasilkan dari isimnya, tapi dari konteks. Dari konteks, dari amil khariji. Ketika saya bilang nih, Zaidun qa'im, artinya apa? Ya sudah, Zaid punya sifat berdiri di waktu tertentu. Enggak. Terus menerus? Enggak juga. Itu artinya apa? Li ifadati tsubut, itu maksud daripada tsubut. Tadi saya jelaskan tadi itu namanya tsubut, yaitu menjelaskan bahwasanya musnad menempel kepada musnad ilaih tidak pada sebuah waktu. Itu namanya sabit tsubut. Nah, wad dawamnya itu nanti diambil dari qarinah kharijiyah, bukan dari lafal isimnya itu. Gitu ya. Nanti kalian coba cek. Nanti kayak gitu perdebatan para ulama. Jadi nanti karena yang masyhur adalah seperti itu. Bukan berarti setiap yang isim berarti dia sabit, enggak. Daim, enggak. Sabit oke, mana sabit? Ya tadi menempel kepada musnad ilaih, tapi tidak pada sebuah waktu. Sedangkan dawam adalah di sini nanti akan terkena sebuah nah ini nih. Yang contohnya adalah contoh yang dawam. Ada orang yang saking dermawannya begini. La ya'lafu ad-dirhamal madrubu surratana lakin yamurru 'alaiha wa huwa muntaliq. Ini lagi muji, ada orang sedang ingin memuji bahwasanya ya'laf apa ya'laf? Ya'laf. Love apa love? Suka. Atau ya'laf artinya akrab. Coba ada dulu, ada. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita artikan la ya'laf. Ya'laf tadi adalah tidak lama. Enggak, mana aslinya alif ya'laf artinya akrab. Tidak senang. Alladzina ya'lafun, mudah dekat dengan Allah. Dirham al-madrub, ya dirham yang sudah jadi, sudah dicetak. Al-madrub artinya dicetak, mata uang. Dirham itu tidak ya'laf, tidak akrab
dengan surrotana. Surah itu ya mungkin kalau kita bayangkan adalah yang biasa kalau kalian main game-game lama yang ada ikatnya tuh, wadah berbentuk kayak karung, terus nanti bisa diikat ujungnya. Gak kebayang? Wadah, terus diikat ujungnya diikat, isinya karung. Ada yang main COC enggak? Yang di bawah goblin. Yang di bawah yang di bawah para ini, yang di bawah para maling tuh kan ya, ada wadah terus karung, atau wadah secara umum lah. Dirham itu tidak pernah akrab dengan wadah uang saya. Kenapa nggak akrab? Ya karena saya suka memberi. Bahkan dia cuma lewat doang, nggak pernah akrab. Kenalan langsung lewat. Ya murru alaiha. Dirham itu melewati di surah itu. Wahua yang kembali kepada dirham itu muntolik. Kenapa nggak pakai yang tolik? Muntolik di sini menunjukkan arti bahwasanya sifat pergi sabitun lid dirham. Makna aslinya gitu aja. Cuma di sini kira-kira agar sifat dermawannya benar-benar dermawan, maka muntoliknya harus berulang-ulang kan? Agar terkesan dia benar-benar memang dermawan, iya kan? Maka melalui siap madah barulah terjadi madah ini yufidu ad-dawam. Jadi yang menunjukkan muntoliknya syai'an fa syai'an bukan jumlah ismi, bukan isimnya, tetapi adalah karena halul madhi. Terus makna yang didapatkan bahwa muntolik apa? Yaitu thubutu syai'in hudutsu syai'in ba'daan lam ya. Oh sorry, ini mah fi'il ya. Oke. Di sini dia tidak ada dawam. Muntoliknya terus menerus apa enggak? Agar menunjukkan bahwasannya dia memang dermawan banget, maka harus terus menerus ditujukan oleh qarinah halul madhi. Ulangi lagi. Di sini sedang ingin memuji seseorang yang dermawan banget. Kalau sekedar muntolik muntolik di sini artinya adalah subutul intilaq lidir dalam suatu waktu apa enggak? Karena kalau ismiyah ini kan isim ya, musnadnya kan fi waqti mil apa enggak? Enggak. Aslinya sudah kayak gitu aja. Tidak ada arti dawam. Tadi kan dibilang orang-orang tuh biasanya nanti memahaminya gini seringnya soalnya. Orang-orang kan bilang begini, kalau khobar atau musnad berupa isim, maka artinya dia daim. Enggak, artinya cuma sabit. Daim dari qarinah lain. Dalam ini qarinahnya adalah madhun. Maka nanti kalau kalian menemukan jumlah ismiyah, jangan langsung diartikan daim. Daimnya diambil dari qarinah yang lain. Nah, dalam konteks ini karena yang dicontohkan oleh Imam Al-Akhdari atau siapa? Syekh Ad-Damanhuri itu wahwa muntolik, maka seolah-olah setiap kali isim menjadi khobar atau menjadi musnad artinya daim terus. Padahal daimnya kalau dalam konteks ini bukan gara-gara isimnya, tetapi gara-gara halul madhi. Gara-gara konteksnya sedang memuji. Kalau nggak daim nggak bagus sifatnya dong. Oke. Coba kita cek. Lanjut. Ini selanjutnya. Oke ya, sudah dimati itu maksudnya ya. Baik itu. Selanjutnya, wa qayyadu kal fi'li. Kaf di situ bukan kaf huruf, tapi kaf isim, artinya syibhal fi'li.
Yang dimaksud adalah fi'al wa shibhahu, karena jadi maf'ul bih. Jar majrur kaf nggak bisa jadi maf'ul bih. Maka di sini kal fi'li ay shibhal fi'li. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan terkait ini? Yang jelas nanti kalau khobar musnad berupa isim artinya sabit doang. Arti daim diambil dari siyaqul kalam atau qarinah kharijiyah. Ada pertanyaan? Hatam, insyaallah hatam. Nah, kita buru ini. Wa qayyadu kal fi'li. Ini pembahasan baru. Kalau musnad berupa fi'il madhi mudhari' atau berupa shibhal fi'li seperti isim fa'il, isim maf'ul, itu kan kita boleh mendatangkan takyid berupa maf'ul bi, maf'ul min ajli, apa lagi yang maf'ul lain, maf'ul fi keterangan waktu, atau maf'ul min ajli keterangan sebab, atau maf'ul ma'ah keterangan yang membersamai, atau bahkan bisa mendatangkan tamyiz hal atau istithna. Itu namanya takyid, itu namanya quyud. Berarti wa qayyadu kal fi'li ra'yan litamam. Adanya qaid disebutkan, yaitu entah itu maf'ul bi, entah itu maf'ul min ajli, ingin memberikan faidah yang lebih sempurna. Maksudnya faidah yang lebih sempurna bagaimana? Kalau saya cuma bilang nih, Zaidun mulu, doblehun, yashrobu. Sebenarnya kan sudah sempurna ya. Cuma kan kurang spesifik. Semakin spesifik kan semakin lebih sempurna. Itu maksud daripada sempurna dan semakin spesifik. Oh, yang diminum adalah qahwah. Oh, minum qahwahnya yaumal jumu'ah. Oh, minum qahwah yaumal jumu'ahnya minumnya kayak minumnya kuda. Misalnya, langsung ditenggak semua. Minum kopi, minum air. Wah. Para pecinta kopi, anak senja, anak seton. Itu nggak terima kalau ada kopi kok langsung habis. Diam kan 1 hari baru diminum. Punya teman kayak gitu. Bikinnya sekarang, diminum dikit-dikit, besoknya masih ada. Itu suka kayak gitu. Kopi, bukan air putih. Gak diinepin 1 hari ke afdol. Aduh, kayak apa aja ya. Lanjut. Wa qayyadu kal fi'li ra'yan litama bara'yan. Karena ingin sempurna. Maksudnya ingin lebih spesifik. Wa taraku. Kemudian itu apa namanya? Tidak takyid. Wa taraku takyidahu. Mereka tidak mendatangkan takyid, tidak mendatangkan maf'ul bi, tidak mendatangkan maf'ul min ajli. Linuktatin, untuk sebuah makna. Apa maknanya yang pertama? Kasutroh, ingin menyembunyikan. Sutra kan artinya menutup, maksudnya menyembunyikan. Pokoknya Zaid minumlah. Minum apanya, yang penting minum. Mau kopi, mau air putih, mau hagang sa'ah, ingin menyembunyikan. Iya, kadang nggak disebutin maf'ul bihnya karena ingin menyembunyikan dari si pendengar. Au intihazi fursoh, atau karena ingin mengambil kesempatan, tidak menyia-nyiakannya. Waktunya kalau saya sebut maf'ul bihnya nggak cukup. Akhirnya saya tidak sebutin maf'ul bihnya. Misalnya ini kan konteks maf'ul bih, atau tidak menyebutkan halnya, atau tidak menyebutkan maf'ul min ajlihnya, kelamaan. Saya pengen cepet-cepet, akhirnya tidak disebutkan qaid itu. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Apa sih arti dari maf'ul min ajli? Itu di nahwu saja ya, sudah selesai ya. Oke, selanjutnya, atau apa lagi kira-kira kalau nggak nyebutin ininya, qaid? Nggak ngerti. Pokoknya ngertinya dia lagi minum sekarang nih. Tapi minum apa? Ya nggak ngerti, ya udah. Berarti dia tidak menyebutkan, bisa jadi karena tidak ngerti kok qaidnya. Berarti tambahan lagi bisa jadi karena lil jahli bil qaidi. Atau yang terakhir adalah karena tidak diperlukan qaid itu. Lanjut. Sebenarnya harusnya qaid yang lain adalah berupa syarat. Tapi syarat diakhirkan. Dia mendatangkan qaid berupa idhofah dan wasf. Wa khassasu, orang-orang Arab mentaksis musnad. Wa khassasu ay musnad. Mereka mentaksis musnad bil wasfi dengan sifat, wal idhofati dengan idhofah.
Jadi kalau nanti musnadnya diidofahkan atau ada sifatnya, berarti ingin lebih menjadikan musnad itu lebih spesifik. Taksis itu artinya lebih membuatnya spesifik. Yang tadinya cuma saya bilang misalnya nih Zaidun Talibun, saya pengen lebih spesifik lagi, Talibun Azhariyun, katakanlah sifat. Zaidun Talib, Talib apa? Zaidun Talibul Jami'ati, lebih spesifik. Wataraku, lanjut. Wataraku, mereka meninggalkan taksis, yaitu meninggalkan wasaf dan idhofah, limuqtadin khilafahu, karena ada alasan untuk tidak taksis, gitu maksudnya. Karena ada muqtadin, karena ada yang menuntut untuk tidak taksis. Saya ingin menyamarkan misalnya, tidak pengen, atau karena pengen menyembunyikan, atau karena waktunya tidak cukup yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, yang ditarkut takyid, yaitu berita sutro atau intihas fursoh. Selanjutnya, wa kaunuhu mu'allaqan bisyarti. Mu'allaqan bisyarti termasuk juga namanya takyid. Wa 'allaqu mu'allaqan bisyarti. Kalau takyidnya berupa adawat syarat, apa faidahnya? Maka tergantung maknanya. Fali ma'ani adawatish syarti. Nah, ini kita sampai sini kemungkinan. Terakhir. Oke. Apa kalau ditanya syarat yang dimaksud apa di sini? Adawatus syarat, yang dimaksud syarat apa? Berarti di sini masih takyid. Di sini takyidul musnad bi adawatis syarat. Apa yang dimaksud syarat, kawan-kawanku? Ya, oke. Arti syarat apa syarat? Ma yalzamu min wujudihi. Itu bukan? Bukan itu. Syarat di sini yang dimaksud apa? Syartun di dalam in, mata, man, namanya artinya? Ada yang tahu? Apa? Saya mau keles. Syart. Guys, apa guys? Kalau contohin. Saya akan memotong kumis kalau hujan. Berarti saya aslinya statementnya pengen motong kumis kan? Tapi saya apa? Kaitkan dengan pas hujan turun. Syarat itu artinya mengaitkan. Bahasa Arabnya adalah ta'liq. Makanya kalian kalau dalam bab fikih boleh enggak mentaklik sholat, menggantungkan sholat misalnya, mentaklik sholat kayak gini misalnya. Saya sholat, tapi nanti kalau ada tamu saya batal. Masa? Itu ta'liq yang dimaksud karena ada kata-kata kalaunya. Berarti ta'liq karena mengaitkan dengan bla bla bla. Namanya ta'liq. Jadi sebenarnya kayak gitu, misalnya kita bilang nih, anamu mata ya'ti sodiqi minal amal anam. Berarti sebenarnya di sini mana di sini? Jumlah aslinya mana? Ini fi'il fa'il. Aslinya mau ngomong saya tidur. Kapan? Kalau setiap kali teman saya pulang dari kerja, saya tidur mesti langsung. Berarti fi'il dan fa'il ini digantungkan. Berarti pekerjaan tidur, fi'il ini musnad. Digantungkan dengan apa? Digantungkan dengan syarat, yaitu kedatangan kawan dari kerja. Dipahami? Maka nanti dilihat kalau dalam bahasa Arab, kalau ada jumlah syartiyah seperti ini, dia jumlah syartiyah itu adalah apakah dia jumlah ismiyah atau fi'liyah? Melihat jawabnya. Kalau jawabnya adalah fi'liyah, maka ini jumlah fi'liyah. Kalau nanti jumlahnya jumlah ismiyah misalnya nih, mata
ya'ti sadiqi minal amal fa ana urahibuhu. Aku menyambutnya. Ih, so sweet banget ya. Setiap kali teman datang dari kerja, saya menyambutnya. Karena saya tahu dia kerjaannya penuh dengan pressure. Setiap pulang saya nyambut. Padahal ini mau jajannya. Ahlan. Nasi gorengnya, bro. Ahlan. Fa'ana urahibu. Berarti fa'ana urahibu ini terlepas dari takkidul musnad tadi ya. Tapi yang jelas ini kita lagi mau bandingin saja. Berarti kalau kayak gini, ini namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Padahal sama-sama mata ya'ti. Karena mata ya'ti itu sebagai koidnya saja. Karena mata ya'ti dalam bahasa Arab ya. Jadi ini jumlah ismiyah karena jawabnya berupa jumlah ismiyah. Oke, tapi yang dibahas adalah karena di sini babnya bab musnad adalah yang dibahas ini. Itu ya, musnad berupa fi'il itu kalau ada syarat maka artinya apa? Ya tergantung syaratnya. Kalau di sini artinya kapan pun. Atau kadang artinya siapapun, misalnya nih. Siapapun. Man yazurni anam. Siapapun yang mengunjungi saya akan tidur. Ada orang bilang, ada yang mau datang, presiden. Sebodoh. Man yazurni anam. Siapapun yang mengunjungi saya akan pura-pura tidur. Saya tidak mau bersinggungan dengan manusia. Ini sehalnya man yazurni bisa jadi ya. Bisa nggak kayak gimana yazurni anam? Tapi bisa jadi lucu sih sebenarnya. Man yazurni anam. Aila ubali bihi gitu. Karena seharusnya ada yang mengaitkan dengan man. Anam ay la ubali bi. Misalnya. Kira. Itu ya. Jadi jumlah fi'liyah yang jadi jawab maka digantungkan dengan syarat. Maka artinya apa? Tergantung syaratnya. Apakah syaratnya kapanpun, ataukah syaratnya dimanapun pakai mata, ataukah syaratnya siapapun pakai min, atau apapun pakai ma ila akhirih. Itu maksudnya ya. Berarti yang dimaksud daripada apa di situ? Wa kaunuhu mu'allaqan bisyarti. Kalau musnadnya, ini musnad nih atau ini musnad dita'liq menggunakan syarat, padahal syarat artinya banyak banget, ada mata, ada man, ada aina, ada ma, maka tergantung huruf syaratnya. Maka di sini dikatakan falima'ani adawatis syarti. Maka tergantung adawat syaratnya. Gampang ya? Sudah dipelajari di dalam ilmu nahwu, artinya ada yang siapapun ila akhirih. Tapi di sini yang dibahas lebih detail apa menurut kalian? Adalah 3 syarat. Di sini yang dibahas detail adalah 3 syarat. Sebagai pengkasnya 3 syarat. Ini saya hapus apa? Oke, ada 3 syarat yang akan menjadi poin pembahasannya ilmu balaghah. Di syarah ini tidak dijelasin, di situ beliau mengihalah. Tahu ihalah apa enggak? Biasanya gini, al-musannif yuhilu ala kitabin min kutubil balaghah. Mana yuhil? Mengalihkan. Jadi beliau mengalihkannya ke buku asalnya, yaitu Talkhisul Miftah sama syuruhnya. Tapi kita mumpung ada di tempat ini, kita jelaskan secara singkat. Yang biasanya jadi perbedaan di sini adalah ketika syaratnya berupa idza, in, dan law. Ini syarat semua kan? Idza, in, dan law. Tulis idza secara makna setelahnya berupa mustaqbal. In setelahnya berupa mustaqbal. Berarti otomatis jawabnya nanti juga mustaqbal. Law setelahnya adalah madhi. Berarti di sini juga madhi. Maksudnya madhi binisbati yang takalum. Tapi binisbati sebelumnya dia juga mustaqbal binisbati sebelumnya. Oke, ini maknanya idza sorry ya, ini idza. Secara nahwu idza
ghairu jazimah. In jazimah. Dia ghairu jazimah. Tidak beramal. Oke, ini secara nahwi. Secara nahwu. Apalagi yang bisa diambil? Anak logo. Apalagi? Idza itu biasanya setelahnya itu adalah mutayaqqanul husul. Mutayaqqanul husul. Kalau sudah yakin bakal terjadi, maka dia idza. Tapi kalau belum tidak yakin, berarti di sini ghairu, atau bahasanya bukan mutayaqqan sih, mutawaqqaul husul. Ghairu atau mashkukun fi husulihi, diragukan, maka pakai in. Kira-kira setelah kita tahu. Secara umum kalau dilihat dari mustakbal itu bisa nggak pakai fi'il madhi? Nggak bisa dong, harusnya pakai fi'il mudhari'. Dilihat dari secara makna dia mustakbal, harusnya dia fi'il mudhari'. Tapi di sini idza, karena dia setelahnya adalah sesuatu yang memang diyakini terjadi, maka di idza biasanya setelahnya menggunakan fi'lun madhi. Di sini juga fi'lun madhi. Karena idza walaupun setelahnya mustakbal tapi mutawaqqaul husul, makanya biasanya fi'il madhi. Makanya dia setelah idza mesti dialafkan kayak gitu. Idza samaa'un syaqqat. Aslinya idza syaqqat semua. Idza waqa'atil waqi'ah, bukan idza taqa'ul waqi'ah. Idza taqa'u boleh enggak? Boleh-boleh saja, berarti sesuai asli. Tapi ini karena seringnya adalah mutawaqqaul husul, maka dia biasanya umumnya fi'il umumnya ya, bukan berarti tidak boleh setelahnya fi'il mudhari'. Makanya contohnya idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhira ila akhiri. Maka seperti itu. Sedangkan in karena setelahnya tidak disangka diragukan, maka dia tetap pakai fi'il mudhari'. Di sini juga fi'il mudhari'. Contoh misalnya, saya yakin kamu bakal pergi ke sekolah. Idza dhahabta, dia lagi siap-siap nih. Sudah siap-siap, udah pakai parfum, udah mandi dan lain-lain. Bentar lagi tinggal berangkat doang. Saya yakin, akhirnya saya bilang nih, idza dhahabta ilal madrasah fala tansa an tashtariyali qalaman. Dia udah di sekolah dulu, berangkat jam 6 pagi, lupa beli pulpen, soalnya masih tutup. Akhirnya dia bilang idza dhahabta ilal madrasah fala tansa an tashtariyali qalaman. Kenapa pakai ini padahal belum terjadi? Karena dia mutawaqqaul husul, sudah diyakini terjadi. Konteks keduanya adalah dia udah chattingan, bro, aku males banget nih, udah jam 7 baru bangun. Jadi habis sholat malam, habis sholat subuh, tidur lagi. Aku bangun-bangun ngerasa malas, jadi ceramahin, kamu sholat subuh dan sholat malam tapi nggak mau sekolah, gak boleh kayak gitu. Wah, tapi bro, tapi aku kayak malas banget bro, pelajarannya bro, banyak bro. Akhirnya bilang dalam kondisi ketidakpastian gak berangkat. Akhirnya kita bilang kelas intazhab ilal madrasah fala tansa ila akhiri kelas intazhab. Ya pokoknya kalau kamu datang deh. Jadi di sini ghairu mutawaqqa'il husul. Oke ya, itu perbedaannya. Jadi kalian kalau nanti mau buat, biasanya nggak usah pakai in, itu jarang banget dipakai. Yang sering itu kalau kalian nanti kalau mau bilang, kalau ini terkait insya ya misalnya, kalian kalau pengen bilang nanti kalau kamu datang bla 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 bla, jangan pakein, pakai ini aja, indama atau lama kayak orang Mesir. Lama wasolta, kalau udah sampai lama wasolta ittasil bi. Kalau udah sampai lama tusol
lamma taqra bla 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 bla. Pakainya indama atau hinama atau lama. Gak usah pakai inda idza. Gitu ya. Kalau nanti kalau lagi insya, lagi mau ngobrol sama siapa pakai aja hinama, indama, lama. Oke, intermezzo. Oke. Terakhir lau. Lau itu adalah setelahnya madi dan dia itu yang ghairu mutawaqqa'il husnul. Tidak mungkin terjadi karena sudah berlalu. Saya tahun 1 nggak ngafalin Quran. Habis itu saya bilang, lau hafidhul Quran fi al-firqah al-ula lama sirtu mithlal an. Saya nggak bakal seperti ini nih. Kalau ditanya dokter, lanjutkan ayat ini. Mohon maaf dokter, saya cuma hafal qul huwallahu ahad. Misalnya, lau hafidhul Quran. Hafidh itu sudah berlalu? Sudah. Kira-kira mungkin terjadi nggak di sekarang ini? Bayar matawakkul sul al-an berarti. Karena kan sudah berlalu. Iya kan? Lau itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia kayak arti seandainya. Seandainya itu kan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Atau dalam bahasa Inggris yang biasanya pakainya if, yang memang sudah tidak mungkin terjadi. Makanya setelahnya sudah madi. Lau hafidhul Quran fil firqah al-ula lama sirtu ila akhirih. Itu yang biasanya dipakai di dalam ilmu balaghah adalah perbedaan antara idza, in dan lau. Jadi kalian kalau orang Mesir bilangnya lau sih gimana kan? Itu pemakaian orang Mesir. Khalas lau tashtari, padahal lau itu harusnya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Lau tashtari, kalau lagu harusnya in tashtari. Khalas in tashtari. Fortik syai'an. Harusnya pakainya in. Karena lau itu nggak mungkin terjadi dan itu sudah berlalu. Kamu misalnya lau kuntu habiban. Seandainya saya habib. Saya akan perangi seluruh yang memerangi Habib misalnya. Habib nggak? Saya bukan lagi ngajak Habib ya. Lau kuntu habiban. Kamu bayangin, ya Allah, lau kuntu malikan. Andaikan aku raja. Itu nggak terjadi di masa lalunya, udah nggak terjadi lagi. Kalau sekarang masih mungkin mengharapkan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tinggal sisa ta'rif, tankir, sama takdim takhir, kemudian nanti muta'alliqat. Ya, selesaikan di pertemuan selanjutnya. Setelah itu qasr. Qasr ini penting banget. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, Yusuf. Ifadahnya takwiyah sama sababiyah. Ifadahnya takwiyah sama sababiyah. Ibadahnya takwiyah sama sababiyah. Maksudnya gimana kan? Ya kan tadi disebutkan ifadahnya takwiyah dan sababiyah. Terus kenapa kalau kita tahu? Kalau tahu hal itu. Jadi nanti kan begini. Kayak kaidah. Ini kita kalau lihatnya secara begini. Kalian belajar ilmu sorof, ilmu perubahan kata. Katanya setiap yang mu dan kan, ya kan ya, artinya membuat, membesarkan, membuat dia besar, ya kan ya, mengecilkan, membuat sesuatu kecil. Pertanyaannya, selain artinya membuat, apa lagi? Selain artinya membuat, apa lagi? Memperlihatkan. Apa artinya membuat dia lihat? Atau apa lagi? Jadi nanti setiap mu dan kan akan dihasilkan sebuah makna. Pertanyaannya, menyimpulkan maknanya melalui apa? Melalui penelitian terhadap bahasa itu sendiri kan? Oke. Setelah itu, setelah kita belajar ilmu sorof, apakah habis itu setelah itu kita langsung tiba-tiba mau bikin bahasa baru lah yang nggak pernah dipakai orang Arab, tapi kan dia imbuhan modern kan? Boleh apa enggak? Itu nanti perlu disaring sama lembaga bahasa, ya kan ya?
Kalau seandainya sudah jadi baku ternyata dipakai terus, akhirnya bisa jadi itu kemudian akhirnya dibakukan. Tapi kaidah asalnya tidak boleh kan ya. Nah, kayak gitu, makanya kita kalau dalam bahasa Arab nggak main, kita tahu ada fa'ala kayak gini, terus kita tahu ada kata-kata apa misalnya kita gituan aja lah. Berarti af'ala yuf'ilu kan artinya membesarkan, membuat dia sesuatu kan ya. Akrama memuliakan kan? Coba berarti akbaro artinya membesarkan. Ya enggak juga. Akbaro lain artinya mengatur. Kayak gitu ya misalnya ya. Tergantung pemakaian dalam bahasa Arabnya gitu gak sih? Tapi jadi kita modelnya gini, kalau ada sebuah kata, kalau dalam sorof misalnya, berarti kita pakai kaidahnya, apakah cocok artinya membesarkan misalnya, apakah cocok artinya satunya, ataukah cocok artinya yang lain, bukan malah kita paksakan kaidah itu kepada bahasa yang ingin kita sampaikan gitu loh. Nah, ini kayak tadi, para ulama menemukan di setiap takdim, di setiap takhir, di setiap kayak gini, ada arti kayak gini. Nah, kalau kan harus ada perbedaan tuh antara ketika musnadnya berupa jumlah dan musnadnya bukan berupa jumlah. Akhirnya para ulama mengatakan kalau musnad bukan berupa jumlah, yaitu berupa isim, apa ya kira-kira? Dicek di setiap kata. Mereka menghasilkan bahwasanya kalau musnadnya bukan jumlah berupa isim, berarti dia tidak ingin ada takriyah. Plus menunjukkan bahwasanya dia tidak sababi. Kenapa harus ada yang plus keduanya tidak sababi? Karena ada yang tidak ingin takwiyah. Karena ada yang pengennya sababi doang, tapi ada takwiyahnya. Seperti yang Fatimah Hadorah. Kayak gitu. Atau karena ada yang tidak ifadatut takwiyah, tapi misal di situnya dia sababi. Bisa jadi kayak gitu. Makanya dijadikan sambung jadi ada. Pertanyaannya sekarang muncul lagi. Terus kita yang sekarang nih, sebagai orang yang nanti membaca teks Arab, bagaimana cara penggunaannya? Berarti kita nanti pakainya istilahnya namanya sabar wa taksim gitu. Nah, sabar wa taksim istilahnya kayak gitu. Jadi kita praktekkan, ini kira-kira dalam konteks ini cocok nggak arti ini? Wah, nggak cocok, berarti bukan ini. Kira-kira artinya ini cocok nggak? Bukan. Oh, sampai nemu yang cocok. Setelah itu kita praktekkan, ternyata ada yang komen yang lain. Ini istihad saya. Seperti kalau usul fikih kayak gitu gak sih? Ada orang misalnya seandainya kalian sudah jadi mustahil nih. Amin gak nih? Apa kalian pengen jadi orang biasa aja? Pengen jadi orang alim gak? Enggak sih, gak pengen jadi orang alim, pengen jadi entrepreneur. Nih, misalnya kamu sudah tahu bahwasanya setiap amar bla bla bla. Ternyata ada sebuah kasus ini amar nih. Dilihat ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Berarti ini amar yang begini. Menurut saya ini haram. Amar itu apa? Menurut ini saya wajib. Ternyata ada yang tidak mewajibkan. Seperti sholat apa? Contohnya apa? Sholat jamaah. Hanabila mengatakan wajib, umat ulama yang lain mengatakan sunnah. Teksnya satu. Sesuai dengan istilah mereka. Kaidahnya melihat bahwasanya setiap ini, menurut saya kaidahnya begini, bla 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 bla. Bisa jadi kayak gitu sih, maksudnya setelah penerapannya. Jadi nanti kalau kalian penerapannya misalnya melihat bahwasanya di sini menurut saya ta'zim, terus ada ulama lain ternyata ngomongnya di sini bukan ta'zim, berarti itu bisa jadi wijhat nazar. Tinggal ditanya aja, kenapa tuh milihnya di sini untuk ta'zim? Nah, maka buku yang bisa melatih kalian untuk menganalisa kayak gitu adalah buku-buku syarah. Misalnya kalian nanti pengen belajar burdah, maka kalian bacanya adalah burdah yang bersyarah. Atau kalian nanti tafsir, maka kalian masuk ke tafsir Baidawi, tafsir yang lain, dan memang syarahnya banyak biar tahu. Ternyata Imam Baidawi lebih memilih di sini lit ta'zim. Ta'zimnya dari siapa? Maka nanti kalau nggak dijelasin sama Imam Baidawi, karena mungkin menurut beliau terlalu easy, akhirnya bisa jadi hasyiahnya yang jelasin. Makanya buku-buku yang kayak gitu mesti ada hasyiahnya agar para pelajar lebih bisa ngerti lagi kenapa pemilihannya ta'zim sih, kenapa pilihannya begini sih. Misalnya walakum fil qisasi hayatun, kenapa nakirah sih? Maka nanti misalnya seandainya Imam Baidawi cuma bilang lit ta'zim, maka nanti ulama selanjutnya ada hasyiahnya. Entah hasyiah itu untuk memperjelas penjelasannya Imam itu, atau untuk membantah. Menurut saya bukan ta'zim Imam Baidawi.
ila akhirih. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Oke, nggak ada. Kita tutup dengan sebuah quotes lagi pengingat ya. Sudut pandang, saya ingin mendatangkan sebuah sudut pandang. Tadi karena gara-gara nyinggung siapa sih nama? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Dia disukai banget. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu keras banget sama Jahmiyah. Tapi beberapa orang menganggapnya Jahmiyah adalah Asy'ariyah. Dan itu akhirnya jadi peperangan besar bahwasanya Asy'ariyah adalah kelompok yang bla 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 ila akhir. Ini terkait perbedaan atau sebuah sikap lah. Kamu, kita, saya punya saudara dekat preman, suka mabuk, naudzubillah ya, maksudnya dia tidak baik gitu. Kira-kira kamu pengen dia disadarin atau pengen dia diazab? Pengen disadarin apa pengen diazab? Disadarin. Giliran yang kedua, yang preman, yang suka mabuk, yang suka ganggu orang, itu kita nggak kenal sama sekali. Biasanya komennya apa? Bakar aja ya Allah, hancurkan saja ya Allah. Begini ya? Karena melihatnya ada unsur yang lain gak sih? Kita kan ada kayak gitu ya. Kalau bukan orang dekat, hajar. Orang dekat, kalau bisa diselesaikan kekeluargaan, kenapa tidak? Maksudnya adalah sebenarnya kita bisa melihat sesuatu itu dari banyak sudut pandang gitu. Gimana caranya kita kalau memang biar jadi orang yang fair, kalau misalnya seandainya kayak gitu adalah menjadi orang yang fair. Ya sudah, kita tempatkan kepada posisi yang paling tidak enak, yaitu misalnya dia sebagai keluarga. Jadi kita menganggap orang misalnya, maka tidak misalnya kita semoga dilaknat, semoga diapa, enggak, doanya berarti semoga dapat hidayah, semoga dapat begini. Kalau ada pun yang tidak sesuai, seandainya kamu berbeda dengan orang lain dan itu saudara kamu sendiri, apa yang ingin kamu katakan? Kamu mencoba mendekati dia, ajak dialog. Sedangkan kalau orang lain enggak, langsung dibilang orang itu sesat, orang itu nggak beres, kan kayak gitu. Biasanya kan terjadi gitu kan ya. Gak usah ikuti dia. Tapi kalau orangnya sendiri, ya ada sedikit kelonggaran. Maka kalau bisa, maksudnya kita perlakukan orang lain siapapun dengan perspektif yang paling tidak enak tadi. Misalnya dia sebagai keluarga sendiri, kita kalau keluarga sendiri bakal ngapain? Nah, kita perlakukannya seperti itu kalau bisa. Sebenarnya mau jelasin perspektif yang lain dalam hal yang lain, tapi karena waktunya kayaknya sudah agak ini, kita akan akhirkan saja di tempat yang lain, insyaallah. Cukup? Ya, kita doa dulu. Allahumma sholli afdhalas sholati ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون